Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Nur Fatma Siregar, guru akuntansi di SMK Ki Hajar Dewantara, Kota Pinang. Sebelum keluar rumah, saya berusaha untuk selalu berdoa agar supaya Allah melindungi saya sepanjang perjalanan saya dan diberkahi oleh Allah. Tiba saatnya saya sampai di SMK Ki Hajar Dewantara, Kota Pinang, di mana sekolah ini adalah sekolah tempat saya menimba ilmu. Saya merupakan alumni SMK Ki Hajar Dewantara, Kota Pinang pada tahun 2013, dan saya belajar dengan baik di sini karena orang tua saya merupakan seorang tukang beca. Keterbatasan ekonomi tidak membatasi saya untuk menggapai cita-cita saya, karena saya alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi, beasiswa prestasi dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan program beasiswa terhadap anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi seperti saya. Inilah saatnya saya membalas semuanya. Pertama, masuk kelas, menyalami ibu guru. Assalamualaikum anak-anak ibu dan selamat sore. Waalaikumsalam ibu, selamat sore. Ya, mana semangatnya? Apa kabar hari ini? Baik ibu. Ya, ayo kita speaking dulu sebelum kita mulai pelajaran ya. Oke ibu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, tadi kita sudah speaking ya, udah semangat ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangat. Tepuk tangan menaikkan energi positif kita ya. Hari ini kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Yaitu persamaan dasar akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal, ya kan? Kemudian apa itu harta? Harta adalah kekayaan ya, kekayaan yang dimiliki ya, yang kita miliki ya. Utang, kekayaan yang dimiliki dari pinjaman kepada orang lain. Modal yaitu kekayaan pribadi. Harta ini tadi juga bisa harta yang dimiliki ya dari utang dan pribadi ya. Jadi harta itu bisa kita dapat dari harta kita sendiri dan utang dari orang lain ya. Kemudian harta ya, akun saldonya diletakkan di debit apabila dia bertambah, utang akun saldonya di kredit, dan modal akun saldonya di kredit juga. Paham? Paham ibu. Jadi kalau misalnya ada hutang ya, dia membeli kendaraan dengan berhutang, berarti apa yang bertambah? Berarti hartanya bertambah. Untuk apa tadi dia beli? Apa tadi dia belinya? Sepeda. Iya, nah, sepeda jadi kalian sudah anak-anak ibu telah memaparkan pelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya masalah akuntansi, persamaan dasar akuntansi? Nah, iya, silakan Fatma. Apa sih penyebab perkenalan akuntansi? Kenapa belajar? Iya, terima kasih Fatma. Setelah saya memberikan materi pelajaran di papan tulis, saya menyuruh anak-anak murid untuk mengumpulkan buku yang telah dicatatnya. Dan kenapa mereka berebutan? Karena di situ ada poin. Siapa yang pertama kali siap akan saya berikan nilai yang paling tinggi. Siap untuk pertama siap, dan diberikan tepuk tangan kepada orang yang duluan siap. Jadi ini akan memotivasi anak-anak untuk belajar di dalam kelas, karena dengan motivasi seperti ini membuat anak-anak semakin rajin untuk menulis. Dan saya memberikan kuis, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya maju mendatangi saya meskipun melihat buku, tapi soalnya acak.
pasti ada yang terkecoh dan ini sangat menyerukan. Dan ada anak murid yang merasa sudah benar jawabannya dan ternyata itu salah, dan murid satu lagi yang memberikan jawaban dengan benar dengan menunjukkan isi catatannya. Nah, di sini ketelitian sangat diperlukan dan kecepatan, ketangkapan, kecerdasan, dan diberikan aplaus kepada dia. Nah, begitu bahagianya mereka dalam belajar. Saja, kelompok 2 siap. Sebelah kanan siap. Sebelah kiri siap. Setiap kali anak-anak belajar, saya berkeliling mengelilingi mereka, melihat satu persatu. Bahkan saat ujian, saya juga melihatnya satu persatu untuk memastikan mereka aman. Dan tak lupa juga saya mendampingi anak-anak untuk dalam pemeriksaan kesehatannya, seperti layaknya seorang orang tua yang memperhatikan kesehatan anak-anaknya. Di sini adalah bentuk kasih sayang seorang guru. Tak lupa juga saya sebagai orang tua di sekolah mengingatkan anak-anak untuk beribadah kepada Allah SWT. Bahkan di sela-sela les saya kosong, saya bermain badminton bersama anak-anak. Saya juga bisa bermain alat musik yaitu nasid, gendang, dan lainnya. Mengaransemen musik yaitu musik dangdut menjadi musik nasid dengan judul Ikan Dalam Kolam. Anak-anak sangat begitu antusias belajar nasid dan mereka sangat bahagia dengan aransemen musik yang saya berikan kepada musik dangdut tersebut. Musik dangdut tersebut bisa diubah menjadi musik nasid. Wah, begitu bahagianya anak-anak dengan musik. Anak-anak ibu minta tolong yang tertib ya. Ibu mau permisi dulu ke kamar mandi ya, ke toilet. Bentar aja ya sayang. Ya udah ibu ya, ibu permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi Wilna. Iya ibu. Baik ibu dan ibu ya, ada yang ribut. Iya ibu. Permisi kemana sayang? Ke toilet? Oh iya, silakan. Iya, hati-hati ya nak. Layaknya seperti orang tua, saya mendampingi anak saya untuk memberikan semangat support dalam pertandingan futsal putri di acara 17-an. Seorang guru bukan hanya memerintah tapi juga memberikan contoh. Saya ikut mengecat taman depan kelas sehingga anak-anak memberikan semangat kepada saya. Saat 17 Agustus lomba balap karung, saya juga ikut mendampingi anak saya dalam lomba balap karung tersebut untuk memotivasinya, memberikan semangat kepada. Di balik suksesnya seseorang pasti ada dorongan dari orang lain, yaitu kolaborasi. Saya juga mengajarkan peduli dengan lingkungan sosial. Pawai Akbar Labusel for Gaza. Saya ikut turun ke jalan sebagai panitia penggalangan dana donasi Palestina Labusel for Gaza. Ini adalah perjalanan saya dan anak-anak menuju kolam sekolah yang ada di SMK Ki Hajar Dewantara Kota Pinang. Mereka sangat antusias dan sangat bahagia dalam perjalanannya. Ini adalah antara anak dan ibu. Saat pulang sekolah, anak-anak tidak lupa untuk berdoa dan menyapa. Itulah dari video-video inspirasi dari saya. Semoga bisa menginspirasi generasi